bola yang dimasukkan Bung Roy tadi angka 7. Yang menurut beliau barangkali itu kode masuknya Pak Jokowi. Tapi kok iya kemudian tanggal 7 itu adalah tanggal yang juga keramat buat Mas Roy dan kawan-kawan. Dirinya ditetapkan jadi tersangka. Ketika Anda mendengar Bung Roy, Rismond, Dr. Tiva, dan lain-lain menjadi tersangka, apa yang ada di benak Anda? Potong tumpeng katanya, teman-teman. Benar. Dan ketika itu justru saya itu sedang lari di GBK. Oke. Saya Tanggal 7 November 2025. Iya, jadi saya hanya buat video aja ucapan Oke. selamat kepada Mas Roy dan kawan-kawan sudah diberikan mahkota tersangka. Akhirnya apa yang mereka impikan itu mereka dapatkan. Gitu loh. Ya mungkin karena mereka saking semangatnya menghina Presiden ke-7 ini. Jadi diberikanlah pada tanggal itu penetapan mereka sebagai tersangka. Selamat Mas Roy, semangat. Iya. Dan perasaan itu sampai sekarang masih sama? Atau justru berubah ketika kemudian melihat Tidak. upaya perlawanan yang dilakukan oleh kubu Mas Roy? Sebetulnya begini, saya termasuk orang yang tidak setuju kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu dipidana. Ada orang, dulu Mas Roy banyak yang menganggap dia menghina saya dan menghina kampus saya. Orang Lampung semua ngubungin saya. Apa yang disampaikan? Ya, ayo kita laporkan dia. Roy, saya bilang bukan. Saya bukan posisi orang yang mau melaporkan di dalam, apalagi dalam perdebatan. Nah, Tapi hadir sebagai saksi pelapor. tetapi permasalahannya di Mas Roy ini adalah dari awal sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, tapi terus. Dan coba bayangin publik kita sekarang, ya begitu hebohnya hampir setahun ini hanya karena Mas Roy dan kawan-kawan. Kalau kita kan fungsinya kan hanya menanggapi, Iya. menjawab narasi kan begitu. Ya kausa primanya itu karena ada seseorang yang tidak tahu diri, ya sudah pernah menjabat lama dan dia pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, khususnya di Pasal 8 Ayat 2, kebetulan saya juga yang ikut buat, itu tidak mau menunjukkan ijazahnya. Itu ada, dan ijazah itu bukan termasuk yang dikecualikan. Tapi khusus yang soal, dulu ada satu diskusi saya di salah satu TV ya dengan Bang Freddy ini. Kemudian ada seseorang yang kemudian memprovokasi. Ya saya tahu tuh seorang YouTuber dari Cebogor memprovokasi kawan saya dulu itu sebenarnya ikut membantu saya itu lawyer ya. Tapi ya mungkin karena saking provokasinya ya teman saya itu, kawan saya akhirnya wafat malah. Bung Roy, belum lama ini kan disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Ya. bahwa ada peluang untuk mediasi. Nah, kok saya melihat ini jangan-jangan menjadi solusi. Perkara ini tidak harus dilanjutkan ke persidangan, saya menghormati, kemudian Mas. juga Ya. prakteknya tidak harus ada yang dipenjarakan, Ya. tidak harus ada yang dipermasalahkan lagi, tidak harus ada kegaduhan lagi. Anda Ya. melihat itu bisa Gini, jadi solusi? Saya sangat mengapresiasi, menghormati Prof. Jimli dan kawan-kawan. Tapi saya juga menghormati pendapat dan arahan dari kuasa hukum saya. Jadi biarkan kami melakukan pembicaraan hal itu. Tapi prinsipnya adalah sebenarnya masalah ijazah 99% sudah selesai bagi saya. Karena udah terbit bukunya. Udah clear, bukunya jelas tuh ilmiah, dan kalau mau menyanggah buku itu, melawan buku itu, lawanlah dengan buku juga ilmiah. Jangan buku dilawan dengan hukum. Tapi yang saya lihat keras betul itu lawyer Anda. Oh iya, Mengatakan nggak apa-apa. tidak menerima Nggak apa-apa. peluang Itu untuk harus mediasi begitu. gitu. Lawyer harus begitu. Sekalipun dalam posisi hukum saat ini, Iya. sesungguhnya yang menjadi tersangka kan posisi Anda. Oh sebetulnya. iya, lawyer sah-sah saja melakukan itu. Dan itu adalah sikap yang sangat bagus. Karena nggak mungkin kami kemudian melunak gitu. Karena bukan kami yang dalam status itu kemudian menyatakan salah gitu. Tapi dalam batin Anda sendiri, Anda melihat mungkin kemudian peluang Semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi dilakukan mediasi, bisa jadi juga tidak. Bung Freddy, Anda melihat itu bisa jadi solusi? Itu kan bicara KUHP yang baru. Ya, kalau memang ada dalam proses penyidikan dan proses penuntutan. Nah, kalau dalam KUHP itu, KUHP yang baru itu, dalam proses penyidikan
Jadi pasal-pasal yang disangkakan ke Mas Roy dan kawan-kawan ini tidak memenuhi restoratif justice itu. Kenapa tidak memenuhi? Pertama itu ancamannya tadi di atas 5. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, khusus untuk Mas Roy sudah pernah dipidana. Nah, kemudian ada yang paling berat lagi sebetulnya untuk Dia masih mau di PK itu. masih untuk belum jelas. beliau-beliau ini. Tadi Mas Roy udah sampaikan, paling berat lagi itu harus mengajukan permohonan. Permohonan maaf, permohonan dilakukan restoratif Yang justice. di sana dong yang minta maaf. Nah, kan ini undang-undangnya atau hukumnya tidak seperti itu. Nah, itu yang berat saya lihat di orang-orang ini. Karena tadi jelas statementnya. Mana mungkin, udah bukunya udah menyatakan Oh, begitu. iya. Artinya nanti kan kalau itu terjadi misalnya perdamaian, supaya terjadi perdamaian kan pasti buku diminta dicabut. Oh, nggak mungkin. Contoh. Kemudian Nggak mungkin. statement-statement di media, di podcast semua. Nah, itu kan apakah itu suatu hal yang mungkin? Makin Gitu. semakin tidak mungkin. Itu Karena makanya. statement apalagi bukti. Katanya scan file yang dibawa Andi Aswan itu jelas-jelas malah menunjukkan 99,9% palsu itu. Jelas banget. Tapi bukannya dari awal kemudian kubu Pak Jokowi menolak untuk berdamai, menolak untuk dilakukan mediasi. Sebetulnya statement itu saya pernah juga ngobrol, tanya tidak pernah ada seperti itu, tapi adalah yang narasi yang disampaikan kita sudah mencoba mengingatkan dari awal, tapi terus sehingga dilaporkan. Nah, kalau konsep restoratif justice tadi itu kan pemulihan hak-hak korban tidak melalui jalur pidana, jalur hukum. Nah, yang di sini kan korbannya Pak Jokowi. Itu yang saya bilang tadi, pasti berat bagi beliau-beliau ini untuk meminta maaf, ya, untuk melakukan permohonan res RJ tadi. Di situ beratnya. Ini kalau saya jadi ingat statement yang biasa disampaikan oleh Jokowi ya. Itu katanya tadi sudah, tapi udah selalu mengatakan sudah tapi belum. Jadi ya, Artinya apa? begitulah. Ya selalu bolak-balik kalau di sana. Gitu katanya dulu dosen pembimbing skripsinya Pak Kasmujo ternyata diralat. Katanya KKN-nya tahun 83 diralat. Ya, kemudian banyak lah yang udah diralat-ralat. Jadi akhirnya kalau itu ya udah faktanya begini. Kalau bagi saya biar masyarakat yang menilai. Ya, makanya saya katakan proses pembuktian di peradilan, di persidangan itu adalah jalan terbaik. Ya. Ya, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Gitu. Kan Mas Roy belum tentu divonis bersalah juga. Ya, Atau Jokowi kalau- juga belum tentu benar juga. Iya betul. Ya makanya kalau tidak divonis bersalah kan berarti Pak Jokowi nggak benar kan begitu. Nah Itu. Mas Roy juga kalaupun divonis kan belum tentu sesuai tuntutan dan dakwaan. Jadi masih panjang ini. Masih panjang. Layaknya ini bola di meja biliar ini masih ada banyak. Ini mewakili kepentingan-kepentingan barangkali. Masih banyak. Iya, masih banyak yang harus dimasukkan, masih banyak yang harus diselesaikan. Tapi paling tidak ada niat bersama untuk ada di sini untuk menyelesaikan perkara itu. Siap, gitu ya. yes. Tapi kelihatan ini bola sulit ya. Ini sekarang giliran Mas Roy ya. Wih. Nah, saya mau panggilkan teman saya ini. Iyalah, yang Mas lebih. Roy. Nah, silakan. Bung Marco, Gocek Marco. Siap. Apa Ayo, kabar? Mas. Apa Siap. kabar semua? Wah. Apa kabar semua? Ayo, Apa kabar Marco. semua? Serahkan pada ahlinya. Bung Marco, ini ada angka 3. Mereka kelihatannya butuh Bung Marco untuk masukin angka 3 ini. Iya. Angka 3 ini adalah Lambang Persatuan Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Angka 3 masuk. Angka 3 masuk. Dari Marco. Bung Marco. Angka Nah. 3 ini masuk mengartikan persatuan Indonesia. Indonesia. Nah, apa yang bisa dipersatukan Bung Marco? Barangkali yang saya tahu, sepak bola itu mempersatukan. Betul. Nah, Pasti. barangkali Bung Marco Iya. punya. Saya berbicara sepak bola simbol persatuan betul dan di sini perdebatannya terkait asli palsu. Oke. Nah, saya akan membawanya ke ranah sepak bola. Ya. Saya akan tunjukkan gambar ini. Saya akan bertanya. Ini Ya. bertanya ya. Ya. Apakah gambar ini asli atau palsu? Wah. Nah. Dan ajak main game nih. Iya. Gamenya asli Atau palsu? Palsu. Dari ijazah lagi nih. Gocek Ah. Marco. Silakan. Dok. Tapi dipastikan nggak ada ijazah di situ kan? Nggak ada ijazah di sini. Nggak Jadi ada, saya dokumen kasih narasinya elektronik. sedikit Ya, ke ya. Pak Bray juga sama Pak Roy bahwa Sintayong itu katanya pelatih dengan tangan besi yang suka Ya. main tangan Ya, katanya. betul. Kemarin juga sempat isunya di Ulsan juga Ya, seperti ya, itu. ya. Tapi belum ada fakta yang menunjukkan bahwa ada perlakuan kasar terhadap Ya. pemain. Saya akan menunjukkan salah satu interaksi Sintayong dengan Oke. pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ya. Nah,
ini di sini ada gambar yang terlihat Dia kayaknya pegang gini ya. menjewer ya, Iya, menjewer. iya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini asli atau palsu? Selaku analis, Yes. seharusnya saya tidak boleh percaya begitu saja terhadap hanya print out. Ya. Saya mesti periksa filenya sebenarnya. Itulah susahnya. Karena saya belum lihat filenya, masih ada kemungkinan itu bisa aja itu gambar rekayasa atau gambar edit. Nah, mungkin- nggak boleh langsung lihat kemudian kita percaya. Kayak ada tuduhan dari teman-temannya Mas Reddy ini yang mengatakan, oh isunya sudah posting tanggal tahun 2020. Nah 2020 tuh isunya belum ada, nggak ada ijazah itu malah belum pernah keluar. Twitter saya juga sudah dibekukan saat itu. Jadi kan lucu banget loh itu. bukti Pendekatannya palsu. saintifik ya. Iya. Mungkin Bang Freddy mungkin Iya. pendekatannya mungkin latar belakang background, mungkin pengalaman, mungkin suka timnas kan pasti kan? Ya, Mungkin mengikuti beritanya. Apakah pernah mendapatkan momen seperti ini, mengetahui ada saya momen seperti juga ini? sebenarnya prinsipnya sepakat dengan Mas Roy. Saya tidak berani menyatakan bahwa foto ini asli apa palsu karena Ya. zaman sekarang gampang sekali Betul. edit kan Ya. begitu, makanya ada yang ditersangkakan dengan manipulasi data. Manipulasi data. Ya, belum saya tentu. jujur tidak berani, tapi saya lebih percaya ini palsu. Palsu. Baik. Jadi benang merahnya adalah semua harus saintifik ya. Betul. Dalam pembuktian itu saintifik. Yes. Jadi Dan ada satu lagi yang menarik Mas Margo. Justru ketika pelantikan Ketua Umum PSSI, ya Bang Erick Ya. Thohir, selaku Menpora, Ya. itu justru Menpora lama, Mas Dito, itu kata pembukaan sambutannya itu justru, Pak Erick, coba Pak Roy, selidiki ijazahnya Pak Erick aman nggak? Pak Ari mau coba Ini menebak tadi Bung Freddy bilang palsu. Saya bilang asli. Ya, berdasarkan Ya berdasarkan, ya saya menduga ini, ya kelihatannya ini asli ya, karena ini salah satu match saya ingat ada jeweran yang dilakukan oleh Sintayong Betul. kepada Marcelo Ferdinand dan itu sempat rame. Jadi berusaha banyak orang tuh menerjemahkan apa sih arti jeweran itu. Gitu. Yes. Jadi ini sebenarnya asli, Pak. Oh iya. Ini adalah momen asli. Ini saya tangkap waktu Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Marcelino mencetak 2 gol saat bermain di GBK. Ya. Nah, ada insiden ini ketika babak Itu pertama mungkin jeweran Marcelino. sayang itu. Nah, itu dia. Perspektifnya akan berbeda-beda. Kalau orang haters akan melihat ini, oh memang dia main tangan. Tapi kalau orang yang mengerti situasi sebenarnya, oh itu cuman interaksi yang memang intimate aja antara kedua ayah sama anak lah seperti itu. Jadi ini momen ini ada. Ya. Oke, ada gambar yang kedua lagi. Yang lagi rame adalah calon pelatih timnas. Betul. Salah satunya Ya. adalah Timur Kapatse. Ya. Nah, dia pernah bertemu dengan Sintayong. Ah, Ini benar foto asli apa bukan sih? Kira-kira, tebak-tebakan aja. Kira-kira. Tebak-tebakan sih saya konsisten seperti Mas Roy, ini palsu. Palsu. Mas Roy, Saya justru konsisten bahwa saya tidak boleh memeriksa memastikan Kan gambar. tebak-tebakan. Enggak. Seorang Atau mungkin peneliti saya nggak bisa boleh nebak dekatkan yang sedikit salah. gambarnya? Bisa. Tetap meskipun lihat gini itu sekarang kemajuan dari imaging ya digital imaging itu luar biasa. Ya nggak boleh. Wah ada yang seseorang yang foto pakai ijazah yang tangannya 3 aja waktu itu. Oke, saya yang jawab. Ijazah Ya, Singapura itu. mungkin Pak Abe. Saya yang jawab. Ini Yes. palsu. Oke, baik. Ini Karena saya, sepengetahuan saya nggak pernah bertemu nih berdua nih antara Timur Kapatse dan mantan pelatih kita sebelumnya Sintayong. ya Harus diperiksa. harus saya sampaikan bahwa ini adalah momen yang asli. Weh, asli juga. Karena Iya, Sintayong asli. pernah bertemu dengan Kapatse Oke. saat Indonesia bermain di Piala Oke. Asia U23 2024 kemarin. Indonesia kalah dengan skor 0-2 dan lolos ke di babak semifinal. Ya. Dan Uzbekistan lolos ke final kalah lawan Jepang dengan skor 0-1. Jadi mereka sempat bertemu dan salaman saat jumpa pers. Jadi ini asli. Ya. Oke, nah ini agak berat sebenarnya. Waduh. Nah, yang mana nih? Mana Oke. kertasnya ringan kok. Nah, ini dia. Ini adalah- itu Bang Erick itu. Tahu dong siapa ini? Erick Thohir kan? Iya. Betul. Iya. Ini. Apakah momen ini atau foto ini asli atau palsu? Sebenarnya kalau Ini lebih kepada membangun narasi. Iya, kalau Baik. lihat kalau lihat badannya sih sebenarnya itu bukan badannya Pak Erick Thohir ya. Karena terlalu gebuk banget. Tapi ya, sekali lagi saya tidak boleh ya. Seorang ahli itu nggak boleh hanya menebak lihat gambar apalagi print out. Jadi Ya. saya mesti cek juga aslinya. Filenya. Saya boleh jawab? Ya, boleh dong. Menurut saya ini sebetulnya ada momen ini tapi nggak di sini tempatnya. Jadi menurut saya ini palsu. Iya. Momen ini ada. Ini adalah kekalahan momen saat Indonesia. Ketua Umum Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, Betul. Indonesia kalah lawan Jepang 0-4 di GBK. Ya. Itu sangat memukul. Ya. Semua termasuk Ketua Umum PSSI juga. Dan ada foto momen di mana Erick Thohir menyendiri. Oke. Nah, sekarang momennya adalah in atau out, kan gitu. Lagi rame, EP out. katanya. Nah, itu nanti aja dikomentari. Saya melihat yang paling bertanggung jawab memang harus Ketua Umum PSSI. Tapi apakah dia harus out?
menurut saya paling tidak kasih dia kesempatan